Halo, selamat pagi pemirsa. Anyes kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya, Risma Dewa Pramudita, untuk menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi. Pemirsa, siswi SMA Negeri 1 Batang melakukan praktikum gelombang. Di sana sudah ada rekan kami, Agustini Amawiyah, untuk memberikan informasi lebih lanjut. Untuk Agustini, dipersilakan. Baik pemirsa, saya sudah bersama dengan saudari Vina Aulia. Oke Mbak, pertama kita akan melakukan praktik apa nih? Pertama, kita akan melakukan praktik gelombang bunyi. Alat dan bahannya cukup mudah. Yang pertama, kita siapkan 3 buah gelas ukuran sama, air, sendok, dan post-it. Yang pertama, kita masukkan air ke gelas pertama sehingga terisi penuh. Selanjutnya, masukkan ke gelas kedua sehingga terisi setengah. Yang terakhir, masukkan ke gelas ketiga sehingga terisi seperempat. Lalu kita gunakan sendok untuk memukul gelas. Mengapa bunyi yang dihasilkan oleh setiap gelas saat dipukul berbeda? Hal ini disebabkan oleh volume air yang berbeda di dalam setiap gelasnya. Volume air mempengaruhi getaran atau gelombang bunyi yang dihasilkan. Jadi apa nih kesimpulan dari praktik ini? Kesimpulannya adalah semakin besar volume yang terdapat di dalam gelas, maka semakin kecil getarannya. Oke, kita akan melakukan praktik kedua, yaitu Praktik gelombang stasioner. Oke, sekarang kita akan melakukan praktik yang terakhir, yaitu praktik Sifat-sifat gelombang. Siapkan wadah yang sudah diisi air, kardus yang sudah dipotong, pipit gelas sebanyak 2 buah, dan yang terakhir pewarna makanan. Pertama, masukkan pewarna ke dalam wadah yang sudah berisi air. Kemudian, aduk hingga rata. Jika penghalang lunak seperti busa atau kain, gelombang akan diserap, bukan dipantulkan. Apabila mengenai muka gelombang, pantulan gelombang akan menuju ke arah samping. Ada difraksi, atau dapat dibelokkan. Difraksi terjadi apabila muka gelombang melewati satu celah sempit. Hal ini terjadi karena muka gelombang yang terpotong, sehingga mengalami pembelokan. Ketika gelombang masuk ke celah yang spot, maka tiap titik pada celah berperan sebagai gelombang baru dengan arah rambat radial. Yang ketiga, interferensi. Interferensi adalah perpaduan antara 2 buah gelombang atau lebih pada suatu tempat pada saat bersamaan dan ditimbulkan oleh gelombang superposisi. Interferensi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada interferensi destruktif atau tak sefase. Gelombang yang tak sefase tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu dengan fase yang sama dan tidak saling memperkuat satu sama lain. Yang kedua, ada interferensi konstruktif atau sefase, di mana gelombang ini perpaduan karena muka gelombang bertemu pada fase yang sama dan saling memperkuat satu sama lain. Yang terakhir ada refraksi atau dapat dibiaskan. Refraksi adalah pembelokan yang dilalui oleh batas kedua medium yang berbeda sehingga gelombang membelok mendekati garis normal. Pembiasan ini akan mengakibatkan perubahan cepat lambat gelombang, arah gelombang, dan panjang gelombang.
Pada peristiwa ini, frekuensi gelombang selalu tetap, tetapi panjang gelombang dan titiknya mengalami perubahan. Baik pemirsa, sekian laporan dari saya. Saya kembalikan ke studio. Baik pemirsa, informasi tadi juga menjadi penutup pertemuan kita kali ini. Saya Risma Dea Pramudita serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya mohon pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.